Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Nurhalisa, NIM S1S1-19047. Materi probabilitas dan statistika yang akan saya bawakan adalah yang pertama, probabilitas dasar, kedua, teorema Bayes, dan ketiga, Markov chain. Yang pertama, probabilitas dasar. Probabilitas merupakan pernyataan yang berisi ramalan tentang tingkatan keyakinan dan tentang terjadinya sesuatu di masa yang akan datang. Jika diketahui suatu kejadian A dengan ruang sampel S, maka peluang kejadian A dapat ditulis dengan P dalam kurung A. Maka suatu peluang atau probabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Dengan keterangan, P dalam kurung A adalah peluang kejadian A. N dalam kurung A adalah banyak kejadian A. N dalam kurung S adalah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soal, misalkan kita mempunyai 10 kartu yang bernomor 1 sampai dengan 10. Jika satu kartu diambil secara acak, berapakah peluang terambilnya kartu yang bernomor bilangan prima? Jawabannya, sebelum menyelesaikan persoalan di atas, kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima haruslah bilangan asli, positif, dan lebih dari 1. Bilangan prima yang ada dari 1 sampai dengan 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Jadi terdapat 4 bilangan prima yang ada dari 1 sampai dengan 10. Dengan demikian, peluang terambilnya kartu yang bernomor prima adalah diketahui N dalam kurung S adalah 10, N dalam kurung A adalah 4, dan ditanyakan P dalam kurung A, sehingga P dalam kurung A adalah N dalam kurung A per N dalam kurung S. Jawabannya sama dengan 4 per 10. Jawabannya adalah 0,4. Jadi peluang terambilnya kartu bernomor prima adalah 0,4. Yang kedua, teorema Bayes. Dalam teori probabilitas dan statistika, pengertian teorema Bayes adalah teorema yang digunakan untuk menghitung peluang dalam suatu hipotesis. Teorema Bayes dikenalkan oleh ilmuwan yang bernama Bayes yang ingin memastikan keberadaan Tuhan dengan mencari fakta di dunia yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Bayes mencari fakta keberadaan Tuhan di dunia, kemudian mengubahnya dengan nilai probabilitas yang akan dibandingkan dengan nilai probabilitas. Teorema ini juga merupakan dasar dari statistika Bayes yang memiliki penerapan dalam ilmu ekonomi mikro, sains, teori permain, hukum, dan kedokteran. Contoh soalnya, suatu mata kuliah teori probabilitas diikuti oleh 50 mahasiswa pada tahun pertama, 15 mahasiswa pada tahun kedua, dan 10 mahasiswa pada tahun ketiga. Diketahui, mahasiswa yang mendapatkan nilai A adalah 10 orang dari mahasiswa tahun pertama, 8 orang dari mahasiswa tahun kedua, dan 5 orang mahasiswa pada tahun ketiga. Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah peluang dia? Pertama, mendapatkan nilai A. Kedua, mahasiswa tahun pertama bila diketahui dia mendapatkan nilai A. Jawabannya, diketahui adalah yang pertama, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah teori probabilitas adalah 75 orang. Yang kedua, P dalam kurung M1 atau peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun pertama, yaitu 50 per 75. Yang ketiga, peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun kedua, yaitu 15 banding 75. Yang keempat, peluang mahasiswa adalah mahasiswa tahun ketiga, yaitu 10 banding 75. Yang kelima, peluang mahasiswa tahun pertama yang mendapatkan nilai A sebesar 10 banding 50. Yang keenam, peluang mahasiswa tahun kedua yang mendapatkan nilai A yaitu 8 banding 15. Dan yang terakhir, peluang mahasiswa ketiga yang mendapatkan nilai A yaitu 5 banding 10. Jadi untuk nilai A adalah P dalam kurung A adalah sigma P dalam kurung MI
kali P dalam kurung A di mana MI sama dengan P dalam kurung M1 kali P dalam kurung A di mana M1 ditambah P dalam kurung M2 dikali P dalam kurung A di mana M2 ditambah P dalam kurung M3 dan dikalikan PA dalam kurung P dalam kurung A di mana M3 sama dengan 50 per 75 kali 10 per 50 ditambah 15 per 75 dikali 8 per 15 ditambah 10 per 75 dikalikan 5 per 10. Jadi hasilnya adalah 23 per 75. Untuk nilai B, untuk jawaban B adalah mahasiswa tahun pertama bila diketahui dia mendapatkan A adalah P dalam kurung M1 di mana A sama dengan P dalam kurung M1 dikalikan P dalam kurung A di mana M1 dibagi P dibagi P dalam kurung A sama dengan 50 per 75 dikalikan 10 per 50 dibagi 23 per 75. Jadi jawabannya adalah 10 per 23. Materi terakhir adalah Markov chain. Markov chain atau rantai Markov adalah suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel pada masa sekarang yang didasarkan pada variabel-variabel di masa lalu, sehingga didapatkan perkiraan kemungkinan variabel tersebut di masa yang akan datang. Markov chain juga disebut sebagai proses stokastik, yaitu sistem pemodelan yang berubah secara acak, di mana diasumsikan keadaan yang akan datang bergantung hanya pada keadaan sekarang dan tidak bergantung pada urutan kejadian yang mendahulunya. Contohnya adalah masalah perubahan cuaca di Indonesia. Misalnya, hanya terdapat dua macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini, cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari dua state atau status yang mungkin, yaitu cerah atau hujan. Perubahan dari satu state ke state yang lain adalah periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Misalnya saja diketahui peluang hujan di mana hujan sama dengan 0,6 dan peluang hujan di mana cerah sama dengan 0,4. Dan yang kedua, peluang cerah di mana hujan sama dengan 0,8 dan peluang cerah di mana cerah sama dengan 0,2. Merupakan matriks atau tabel berisi nilai probabilitas perubahan state tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks atau tabel yang disebut dengan matriks probabilitas transisi, yaitu seperti di bawah ini. Baiklah, itu tadi ya materi probabilitas dan statistika yang bisa saya jelaskan untuk MIP kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.